Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan bahas bagaimana menentukan volume asam kuat bila diketahui pH larutan penyangganya. Ya, di sini asam kuatnya adalah HBr, yaitu asam bromida. Kemudian dicampurkan dengan NH4OH, amonium hidroksida. Nah, ini HBr ini adalah asam kuatnya, kemudian NH4OH adalah basa lemahnya. Nah, berapa sih volume asam kuat yang dibutuhkan hingga terbentuk larutan penyangga yang pH-nya 9. Sebenarnya pembahasannya ini lumayan lama. Tapi jangan khawatir, ada trik cepatnya dan ada trik super cepatnya ya. Bagi kalian yang ingin tahu trik cepat dan trik super cepatnya, tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum saya mulai pembahasannya, silakan kalian subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, agar channel ini terus membuat pembahasan-pembahasan matematika, fisika, kimia dengan menggunakan trik cepat ya. Oke. Ya, kita mulai saja pembahasannya. Pertama yang harus kalian lakukan, cari mol dari HBr dan mol dari NH4OH. Sebelum nyari mol, cari dulu aja konsentrasi atau molaritas HBr ya. Jadi untuk HBr kita coba dulu nih. Kalau pH-nya itu sama dengan 1, maka konsentrasi H+-nya itu 10 pangkat negatif 1. Nah, ketika HBr-nya ini diuraikan akan menjadi H+ ditambah Br- gitu ya. Nah, jadi kalau konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat negatif 1, coba diulang lagi aja nih. Nah, ini HBr menghasilkan H+ ditambah Br-. Kalau konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 1, ini kan bisa kita tulis 0,1 ya. Jadi ini 0,1 molar, maka HBr-nya juga 0,1 molar. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1 ya. Ini 1, ini juga 1. Nah, konsentrasi HBr sudah diketahui, kita bisa mencari. Jadi konsentrasi HBr-nya itu 0,1 molar, maka mol dari HBr-nya itu adalah konsentrasi HBr. Ini anggaplah M aja ya, molaritas ya. Anggaplah M1. M1 dikali V1, volume 1. Volume 1-nya HBr belum tahu ya, ini yang ditanya nih. Nah, ini bersih volumenya ya. Dan ini 0,1, anggaplah V1 adalah V ya. Nah, jadi 0,1 V gitu ya. Nah, kemudian untuk NH4OH, NH4OH ini tergolong basa lemah ya, tergolong basa lemah. Jadi kalau pH-nya sama dengan 11, nah ini karena tergolong basa kita harus cari pOH-nya ya. pOH sama dengan apa? 14 dikurang pH berarti 14 kurang 11 yaitu 3. Karena tergolong basa lemah, maka untuk menentukan konsentrasi OH-nya ini bisa kita tuliskan Kb dikalikan dengan Mb ya. Kb konstanta basanya yaitu 10 pangkat negatif 5. Nah, jadi ini ada rumus seperti ini ya. Ini untuk basa lemah. Kenapa untuk HBr tidak pakai rumus ini? Karena HBr itu tergolong asam kuat ya. Jadi HBr ini asam bromida, ini tergolong asa kuat. Sedangkan NH4OH tergolong basa lemah. Jadi kalau asam kuat langsung saja tulis reaksinya gitu ya. Kemudian
berapa sih konsentrasi atau molaritas senyawanya, senyawa asam kuatnya, tinggal pakai perbandingan koefisien. Tapi kalau untuk basa lemah tidak perlu kalian tuliskan reaksinya, seperti apa. Jadi langsung aja menggunakan rumus ini itu ya. Konsentrasi OH- berapa kalau pOH-nya 3 ya. Jadi kalau pOH-nya adalah 3, kalau pOH-nya sama dengan 3, maka konsentrasi OH-nya itu adalah 10 pangkat negatif 3 ya. Jadi ini tulis 10 pangkat negatif 3 sama dengan akar dari KB. KB-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Molaritas basanya adalah molaritas dari NH4OH ya. Jadi ini bisa ditulis NH4OH. Molaritas NH4OH. Oke, hilangkan akarnya, kuadratkan kedua ruas. Jadi ini dikuadratkan nih. Ini juga dikuadratkan. Nanti 10 pangkat min 3 kali 2 min 6 ya. Jadi 10 pangkat min 6. Akar hilang. Kenapa? Karena dikuadratkan, sisa 10 pangkat min 5. Konsentrasi NH4OH. Nah ini 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat negatif 5 sama dengan konsentrasi NH4OH. Berapa? Jadi 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5, pangkatnya dikurang, min 5 tambah min 1 0,1 ya, 0,1 molar. Jadi ini 0,1 molar. Nah berapa sih molnya? Mol NH4OH itu tinggal molaritas kali volume. Molaritasnya adalah anggaplah M2, volumenya volume 2. M2 nya adalah 0,1, volume 2 nya udah ada di soal ya, yaitu 200 ml atau ya, dicampurkan dengan 200 ml. Jadi ini kali 200, ini akan menjadi 20 ya, 20 milimol. Kalau sudah diketahui mol masing-masing, baru kalian gunakan mula-mula bereaksi sisa ya, karena yang dicampurkan di sini adalah asam dengan basa, ya. Kalau asam lemah dengan garam atau basa lemah dengan garam, langsung aja menggunakan konsentrasi H+ atau OH- pada larutan penyangga, nanti ketemu pH-nya ya. Kalau ini harus ditulis dulu reaksinya. Oke, kita tulis HBr ditambah dengan NH4OH akan jadi NH4 bergabung dengan Br akan jadi NH4Br, H+ bergabung dengan OH, OH- maksudnya akan jadi H2O. Kemudian di sini mula-mula bereaksi sisa. Mol mula-mula untuk HBr adalah 0,1 V NH4OH 20 ya, ini belum ada. Karena ini larutan penyangga, maka yang habis harus yang kuat ya. Yang kuatnya kan tadi HBr, asam kuat. Supaya habis bagaimana? Maka bereaksinya harus sama ya. Kalau mula 0,1 V ya supaya sisanya 0 atau habis bereaksi ya dikurangi bilangan yang sama, nilai yang sama, yaitu 0,1 V. Jadi ini 0,1 V dikurangi ditambah ya, 0,1 V ditambah min 0,1 V 0. Kemudian kita pakai perbandingan koefisien, ini 1, ini 1. Maka kalau HBr mol bereaksinya adalah 0,1 V, maka NH4OH juga sama, min 0,1. Untuk yang kanan bertambah ya, bertambah sama ya, 0,1 V, koefisiennya sama. Ini akan menjadi 20 dikurangi 0,1 V ditulis. Kemudian ini 0,1 V. Nah, maka kan tadi pH-nya sudah ada, pH larutan penyangga ya, yaitu 9 katanya. Karena yang lemahnya adalah basa lemah, maka kita harus cari pOH sama dengan berapa? 14 dikurangi P ya, 9. Nah ya, pH-nya 9 sebenarnya udah. Nah ini ya, di soalnya udah ada. Lalu pOH-nya 5 berarti konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH-nya itu adalah 10 pangkat negatif 5. Maka karena ini larutan penyangga yang terdiri dari basa lemah, dan sisanya adalah selain basa lemah NH4Br, ini garam ya. Nah ini garam. Jadi yang tersisa adalah NH4OH basa lemah dengan garam, maka terbentuk larutan penyangga ya.
Karena yang lemahnya adalah basa, maka yang ada adalah rumus konsentrasi OH min. Rumusnya KB dikali mol, ya. Mol dari basa lemah dibagi dengan X kali mol garam, ya. Itu apa sih? Banyaknya basa konjugasi. Kalau basanya X-nya adalah banyaknya asam konjugasi, ya. Kalau basa lemahnya NH4OH, maka asam konjugasinya adalah NH4. Banyaknya NH4 di NH4Br cuma 1, ya. Nah, ini cuma 1, maka X-nya sama dengan 1. Ya. KB-nya adalah 10 pangkat negatif. Nah, mol basa lemah 20,01 V. Konsentrasi OH minnya adalah 10 pangkat negatif 5. X adalah 1, mol garam mol NH4Br adalah 0,1 V. Tinggal dicoret, ceret, tinggal nih kali silang 0,1 V kali 1, ya, ini kali silang begini. 0,1 V kali 1 akan jadi 0,1 20 dikurangi 0,1 V. Pindahin 0,1 V ditambah 0,1 V, ya. Pindah ruas jadi tandanya berubah, ya. 20 ini 0,2 V sama dengan 20, maka V-nya adalah 20 dibagi 0,2. Ini satuannya milimol, ya, maka volumenya juga nanti mililiter. 20 bagi 0,2 sama 2. Ini akan menjadi 100 ml. Jadi volumenya harus 100 ml. Jadi volume HBr yang ditambahkan supaya pH-nya 9 harus 100 ml. Nah, seperti ini. Panjang, ya, ternyata pembahasannya kalau menggunakan cara seperti ini, ya. Sebenarnya ada trik cepatnya atau bahkan ada trik super cepat. Oke, bagi kalian yang ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepat dan trik super cepatnya, ya. Ya, kita coba trik cepatnya. Untuk trik cepat ini kita tidak perlu menggunakan mula-mula bereaksi sisa, ya, atau tidak perlu menggunakan persamaan reaksi, ya, seperti yang cara yang tadi dibahas, gitu, ya. Oke, kita coba. Ini ada yang namanya NBL adalah mol basa lemah maksudnya, ya. Jadi NBL mol basa lemah tadi kan 20 milimol, ya. Jadi mol NH4OH, ya. Ini sama aja mol NH4OH. Tadi sudah dihitung 20 milimol. Lalu ada NaK mol asam kuat. Ini sama aja mol HBr, ya. Tadi 0,1 V. Ada yang namanya X. X itu apa? Banyaknya basa konjugasi. Kalau basa lemahnya adalah NH4OH, maka asam konjugasinya maksudnya. Maka asam konjugasinya adalah NH4+. Lalu X itu adalah banyak apa, ya? Banyak NH4+, ya. Jadi X itu menunjukkan banyaknya asam konjugasi, yaitu NH4+, karena basa lemahnya NH4OH. Yaitu cuma ada satu, ya, di garamnya. Garamnya kan tadi NH4Br, ya. Nah, garamnya kan tadi sudah ditulis NH4Br. Nah, ternyata di garamnya itu cuma ada satu NH4-nya, maka X-nya sama dengan 1, ya. Jadi ini 1. Udah, tinggal kita masukkan ke rumusnya, ya, menggunakan rumus ini. Jadi KB-nya 10 pangkat 5, NBL-nya adalah 20 kurangi 1, NaK-nya 0,1 V. Kemudian ini X-nya 1, NaK-nya 0,1 V. Ini konsentrasi OH minnya 10 negatif 5. Tinggal dicoret, cret, ya. Tinggal nanti kali silang aja deh. Nah, kali silang 0,1 V kali 1. Nah, ini kan kalau dicoret sesatu, ya. 0,1 V kali 1, ya, 0,1 V dengan 20 dikurang 0,1 V, ya. Dipindahin 0,1 V ditambah 0,1 V sama dengan 20. 0,2 V sama dengan 20, ya. Maka V-nya sama dengan 20 dibagi 0,2 sama aja 200 dibuat, yaitu 100 ml, ya. Karena ini 200-nya, 20-nya maksudnya masih dalam satuan milimol, maka satuan volumenya adalah mililiter. Seperti ini, ya, lebih cepat, ya, daripada yang tadi, ya. Kalau harus menggunakan mula-mula bereaksi sisa itu terlalu lama, ya. Silakan kalian hafalkan rumus ini, ya. Kemudian coba mengerjakan soal-soal yang mirip, ya, dengan soal ini. Oke,
Mau tahu yang lebih cepat lagi, ada trik super cepatnya ya, trik super cepat. Jadi kalau kalian menggunakan trik ini, kalian tidak perlu menentukan konsentrasi OH- terlebih dahulu, langsung aja ke rumus pH-nya. Kenapa sih ini bisa ada trik super cepatnya? Karena di sini yang banyak diketahui adalah pH ya. Pertama pH asam kuat dan pH basa lemah. Kemudian ada lagi pH larutan penyangganya gitu ya. Makanya ada trik super cepat seperti ini. Perhatikan. Nah, sebenarnya ini penurunan rumus trik super cepat sudah ada ya, sudah disampaikan, sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, silakan tonton dulu di playlistnya ya. Nah, jadi ini langsung aja nih ada rumus seperti ini ya. Oke. Untuk basa lemah dan garam ini sudah dibuatkan videonya, kalian bisa tonton ya. Rumusnya kan begini, pOH sama dengan PKB tambah PNBL. NBL itu adalah mol basa lemah dikurangi PNG dikurangi PX. Lalu bagaimana untuk basa lemah ditambah asam kuat seperti soal nomor 2 ini gitu ya. Ya udah tinggal kita rubah aja sedikit ya. Kita rubah sedikit. PKB-nya tetap tidak berubah. Nah, ini yang berubah PNBL-nya ya. Karena di rumus trik cepat nah, NBL harus dikurangi X kali NaK ya. Maka ini tambahin aja di sini ya. Tambahin PNBL dikurangi X NaK gitu ya. Nah, ini dikurangi P. Nah, Ng-nya mol garamnya untuk di trik cepat nggak ada. Kalau kita lihat mol garamnya sebenarnya adanya kan di rumusnya tuh di bawah ya. Di bawah ini nih. Nah, ini harusnya tempat X kali NaK diganti jadi mol garam atau Ng. Kalau diketahuinya adalah basa lemah dengan garam ya. Ini harusnya Ng ada di sini nih harusnya nih. Nah, cuman Ng-nya nggak ada di rumus ini ya, ganti aja Ng-nya dengan X kali NaK maksudnya. Jadi NaK-nya menggantikan Ng gitu aja ya. NaK-nya menggantikan Ng. Jadi diganti aja ya. PNG-nya diganti PNaK gitu ya. Nah, kemudian dikurangi PX. Udah selesai ya. Oke, pH-nya berapa? Nah, tadi kan pH-nya, kalau pH-nya adalah 11, kalau tadi ya pH-nya 11. Kalau pH-nya 11, maka pOH-nya adalah 14 dikurangi 11. 14 dikurangi pH ya. pH-nya 11, jadi 14 kurang 11 yaitu berapa? 3. Tulis di sini pH-nya. Oh, sorry. Ini pH untuk larutan penyangga ya, bukan pH basanya. Tadi pH larutan penyangga adalah 9 di soal ini ya. Nah, ini pH-nya 9 nih. pH-nya sama dengan 9, maka pOH-nya sama dengan 14 dikurang pH. 14 kurang 9 yaitu 5. Tulis di sini 5. PKB-nya, kalau KB-nya adalah 10 pangkat negatif 5 ini ya, maka PKB-nya adalah 5 ya gitu. Jadi ini 5 ditambah PNBL. Nah, ini kita abaikan dulu, anggaplah diganti Y aja ya. Maka ini PY ya. Nah, ini PY dikurangi PNaK. Nah, PNaK kalau kita lihat untuk NaK, nah, NaK mol asam kuat tadi kan sudah ditulis ya, mol asam kuatnya adalah 0,1 V ya. Maka PNaK ya, NaK-nya adalah 0,1 V, maka PNaK-nya adalah P. Nah, tulis saja begini, P 0,1 V ya. Min P. Nah, pH itu kan min log H+ ya. Jadi kalau pH itu adalah min log H+. Nah, ini rumus pH. Lalu kalau untuk pX gimana? Jadi berarti ini min log ya. Min log X. X-nya itu adalah banyaknya asam konjugasi atau banyaknya NH4. NH4 di sini ada 1 ya. Berarti ini X sama dengan 1. Maka min log 1. Nah,
Log 1 itu logaritma 1 itu 0 ya. 0 ya. Jadi ini min 0 ya, 0 kali min ya tetap aja 0. Jadi ini bisa ditulis 0 begini nih. Ya. Jadi ini pindahin ini ke sini, ini akan jadi apa? 5 dikurang 5 sama dengan apa? PY min P 0,1 V ya. Ini 0 nggak perlu ditulis, maka ini 0 ya, ini pin 0 sama dengan PY min P 0,1 V. Nah, maka min P 0,1 V pindah jadi P 0,1 V sama dengan PY. Nah, P-nya dicoret aja lah ya. Kan P itu min log sebenarnya, coret aja. Maka ini 0,1 V tulis sama dengan Y. Y-nya apa? Y-nya adalah NBL. NBL-nya adalah 20 dikurangi X. X-nya 1. NAK-nya adalah 0,1 V ya. Maka pindahin 0,1 V dan 0,1 V sama dengan 10, 0,2 V sama dengan 20, makanya adalah 20 bagi 0,2 A2 dibaru 2, ini masih milimol ya. Nah, volumenya adalah jadi mililiter 100 ml. Nah, jadi dengan menggunakan trik super cepat ini kalian tidak perlu menentukan konsentrasi OH- terlebih dahulu ya. Jadi langsung saja gunakan pH-nya ya, gunakan pH-nya. Oke. Nah, ini adalah dua trik cepat dan trik super cepat ya. Kenapa ini disebut trik super cepat? Karena hanya menggunakan satu langkah. Sedangkan trik cepat menggunakan dua langkah ya. Yang pertama kalau kita itu cari dulu dari pOH ya. Dari pOH harus nyari konsentrasi OH- ya. Satu, kemudian dari konsentrasi OH- kita bisa nyari volume dari asam kuatnya 2. Jadi ada dua langkah, tapi kalau trik super cepat ini cuma satu langkah ya. Satu langkah, tidak perlu kalian mencari konsentrasi OH- terlebih dahulu. Asalkan kalian tahu saja konsepnya ya. pH konsepnya adalah min log H+. Berarti kalau PP yang lain sama. Jadi P itu melambangkan min log sebenarnya ya. Gitu. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Bila mana kalian suka trik cepat dan trik super cepat di video kali ini, kalian bisa like, kemudian kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar.